I can feel that. Ada satu. Sama. Satu ya. Kalau dari ini sebenarnya satu lagi Mbak, bukan cuma trust, tapi satu lagi adalah skillful sih. Ya, aku nggak mampu bayar orang yang skillful. No, intinya cuma satu, kita nggak trust. Jadi for me, it happened to me. Oke. Kita buka-bukaan. Oke. One man show nih. Intinya cuma satu. Bagaimana kita put trust dengan tim kita yang 5 orang ini. Kita tahu dia ngumpul 5 orang aja belum tentu can get 50% my capacity. Yes. Okay? I feel that. You feel that, right? I feel that. Nah, jadi akhirnya I thought that daripada ntar gue jadi gila atau mismanagement atau gue aja ngerjain. Ya. Gue aja ngerjain ya kan, Iya. gitu. Tapi lama-lama gue nggak tidur. Iya. Sedangkan mereka gue gaji. Bener. Tapi KPI-nya nggak nyambung. Nah, at the end of the day, I had to take my time yang 24 jam itu to let them, to trust them, gitu kan. Now, gue nggak mau tahu deh, dia baru lulus. Terus bagaimana dia menjadi editor yang canggih sekarang? Bagaimana dia menjadi ini pengalaman benar nih si Inal ini nih, depan mata kita. Dengan apa? I let him untuk bikin podcast. Ngeditnya gimana? Lo pikirin aja. Yang penting muka gue pikirin. Emangnya muka gue ini yang penting satu. Ini kan terbagi jadi 2. Pada saat you cut, itu mesti finish dulu conversationnya baru you can cut. Jadi nggak perlu sampai 20 menit atau 30 menit. Enggak. Ini bisa 25 menit, ini bisa 35 menit. Up to you. Gitu kan. Yang penting adalah yang I saw it pertama-tama warnanya. Suaranya yang penting ada suaranya, nggak pakai nyik gitu kan. So it build dia punya trust dulu. Once dia show it 1 or 2, so it build my trust kan. Oh ini anak ternyata bisa. Lama-lama I did it. Jadi yang kayak you said itu, oh it happened to me. Akhirnya gue bilang gila juga ya, gue yang nyari duit, gue yang ngegaji, gue yang kerja, gue aja mendingan. Jadi this whole things ini ya, mendingan me myself and I aja. Dan mereka dulu tuh suka komplain kayak gitu maksudnya. Kalau mereka manggil aku mami ya, mami larinya kencang banget sih, kita susah ngejar. Saya balikin. Itu memang excuse-nya. Iya, terus saya bilang, ya you catch up dong. You boleh kok naik sepeda ngejar saya, boleh kok pakai sepeda board atau apa. Problemnya mereka nggak punya sepeda. Iya. Problemnya, you have to provide the sepedanya. Ya mereka gitu mau pikir, gimana contoh nih ya ini jadi curhat kan. Ada yang small things buat saya simple aja Pak. Ketika meeting, lu nggak bisa nyatet, rekam deh. Aku punya sekretaris dulu gitu, minta mom sama dia, tuh lama banget. Padahal kan every decision make from what? From mom. Ya kan, apalagi jasa kayak kita nih. Jadi waktu itu ya kayak gitulah kejadiannya, dan aku lihat juga mungkin ya aku benar, aku memang nggak trust mereka karena mereka belum pernah di bisnis ini. Anak-anak baru yang aku didik dari awal. Permasalahannya adalah kenapa begitu mereka nggak mau kejar, gitu kan? Karena kan aku punya tanggung jawab untuk merepresentasikan klien nih Mbak. For example, like kita bikin profiling interview, ya kan? Saya ajar mereka kok. Cara bikinnya begini, cara baca interview behavioral itu like this. Behave-nya nih orang apa? Waktu dia pengalaman dulu. Oh ternyata happening-nya dari ini. Kenapa dia keluar begini? Apa sih masalah yang dihadapi? Itu saya ajarin. Saya ajarin bikin storytelling-nya. Karena kita bikin profiling itu kan kayak bikin storytelling ya kan? Betul. Yaudah, terus tapi lama-lama mereka kayak yang capek sendiri gitu. Mereka yang kayak merasa pressure gitu kan. Ya, I have to collect dari recruiter sebenarnya sih gitu loh. Oke, aku hire anak-anak. Aku kan waktu senangnya gini Mbak. I love to educate people. That's a good start. I love to make people from zero to something kan, itu istilahnya gitu, from nothing to something. Nah, jadi aku tarik lah anak-anak psikolog nih. Oke, yuk. Anak-anak intern kan, itu sebenarnya bibit juga. Nanti saya akan ngasih mereka surat kan, itu menjadi satu background mereka lah buat nanti. Banyak anak didik saya masuk di perusahaan tempat kita jadi klien. Akhirnya mereka mulai belajar pelan-pelan. Ini saya lagi hiring rekrut lagi nih, anak-anak baru lagi nih. Banyak teman-teman nanya, lu nggak capek ngajarin mereka? Tapi ada tempat, ada lowongan ya maksudnya? Kalau lowongan kan selalu ada Mbak. Selalu ada? Selalu ada. Karena kan kalau kita lihat di umum, di tempat misalnya di media atau di mana, itu kan selalu kita bicara bahwa banyak PHK tapi pekerjaannya tidak ada. You know? Jadi imbalance. Masalah cuma satu sih kalau aku bilang. Gimana ya? Kita bicara supply demand deh ya di labor market gitu kan. Iya, kadang aku juga mikir gitu.
perasaan yang nganggur banyak, kok gue nyari orang susah ya. Aku merasa, aku sendiri ya sebagai itu ya. Kenapa ya gitu? Satu Mbak, contoh, klien saya itu suka minta pasti spesifik dong, namanya juga saya headhunter ya. Kalau mereka cari orang gampang, mengapain sih pakai catering? Gitu kan? Nah, itu yang susah-susah tuh dikasih ke saya semua. Nah, salah satu kesusahan yang saya dapat contoh Mbak, satu, ini undercover sih. Saya nggak boleh umumkan di depan ketika kita bicara spesifikasinya religion. Kita bicara spesifikasinya age, umur. Betul. Ketika kita bicara spesifikasinya status pernikahan. Ya, walaupun mereka punya alasan behind of that. For example, saya pernah dicari satu perusahaan minta saya agamanya harus Katolik. Kenapa? Karena CSR-nya banyak bekerja dengan Keuskupan Agung Jakarta. Kenapa saya harus merekrut orang HR ini Katolik? Karena dia harus bekerja sama dengan pihak gereja. CSR-nya banyak menggunakan dogma gereja. Kalau dikasih orang non-Katolik, takutnya nggak nyambung, takutnya juga merasa, kok gue suruh masuk gereja Katolik sih, nah gitu kan. Sebenarnya alasannya make sense Mbak, alasannya make sense, karena kebetulan ownernya juga udah punya nazar khusus lah, memberikan donatur khusus buat gereja-gereja dengan kelancaran bisnis ya. Itu kan privilege setiap orang ya Mbak, kita nggak bisa apa-apain. Nah, dua, ketika kita bicara masalah pernikahan, ada yang minta sekretaris, nggak boleh yang sudah menikah, ya kan? Kenapa? Takutnya nanti jadi masalah sama keluarganya karena bapaknya ini. Saya bilang bapaknya ini senangnya itu sekretaris saya dibawa kemana-mana. Terus saya bilang, Pak izin, ini namanya bukan sekretaris, beda loh dua Pak. Personal assistant. Bener, Bapak cari personal assistant. Oke, ya udah personal assistant deh, tapi cewek ya, kita bilang. Oke Pak, kenapa? Terus dia bilang gini, cewek nggak boleh udah nikah, harus single. Kedua harus jelek. Kenapa harus jelek Pak? Saya bilang. Susah juga ya, padahal Diko memilihnya mesti yang performance because this is the mirror atau apa ya? Ini yang happening. Banyak yang minta sama saya itu yang aneh-aneh Mbak. Tapi saya dapat. Kenapa dia minta jelek? Aku tanya Pak izin, kenapa ya Pak? Soalnya istriku pecemburu Kat. Nanti kalau tahu sekretarisku personal assistantku cantik, wah pergi-pergi lagi Kat, wah urusan panjang ini. Baik Pak, apa cowok aja ya Pak? Janganlah cowok tuh nggak detail. Belum tentu Pak. Iya sekarang kan udah. Belum tentu Pak. Nanti begitu detail melambai. Gitu ya. Gue takut Kat begitu. Ini serba salah ya? Ada aja Mbak, ada aja. Ada yang minta, Kat gue minta frontliner manager, mungkin untuk hotel gitu ya kan. Oke Pak, atau sales manager buat hotel. Ya mohon maaf gitu kan dia minta. Tapi jangan yang gini ya Kat. Nah itu lagi kan. Nggak boleh melambai lain, ada aja Mbak. Saya bilang Pak, they are a very good sales loh. Jangan gitu Pak, saya bilang. Mungkin mereka begitu tapi they're very good in sales. Kenapa? Persistennya itu loh Mbak. Makanya saya Mbak kalau di luar dibilang lu headhunter, gue nggak mau dibilang headhunter. Jadi disebutannya apa? Konsultan rekrutmen. Karena konsultan itu you have to solve the problems. Ikut komunitas ini nggak HR? Banyak. Yang apa sih namanya tuh ya? Banyak komunitas HR aku banyak banget. Rekrutmen. Iya, kalau teman-teman saya di komunitas ini itu sebut aja lah Tante Catherine, semua tahu lah. Gitu. Apalagi ujung-ujungnya ada tuh yang tukang makaroni skotel, bukan headhunter ya. Karena itu kan cara saya buat soft selling sih Mbak. Kan komunitas aku suka ada potluck. Nah kalau potluck kan pada bawa makanan, pada beli. Saya jarang beli. Saya bikin sendiri, itu saya masak sendiri. Maksudnya potluck tuh sebenarnya itu loh. The first original cooknya kita. Target itu adalah bukan target lah, memang ya itu cooknya kita. Iya benar. Apapun itulah. Kalau nggak bisa cook ya, yuk minuman kah atau apa gitu, make buah lah apa gitu kan. Nah, aku pernah tuh kan harus ditulis tuh bawa apa gitu kan. Nanti biar teman-teman biar matchingin nggak sama. Aku pernah iseng, aku bisa makaroni skotel panggang kan aku tulis tuh pisang goreng. Langsung ditulis itu, nggak usah datang, pulang aja lu. They want my macaroni, they don't want me gitu kan. Oke. Ya udah deh, gue bawa makaroni skotel. Jadi udah diindikasinya makaroni skotel. Bener, saya datang Mbak, satu blok saya taruh blok gitu ya. Hilang. Udah habis. Itu berarti enak. Emangnya. Kenapa nggak jualan sih?
Oh jualan. 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 Oh jualan. Oh, nah, ini ada story. One day ketika aku bilang 500 menjadi 50, yang menyelamatkan aku tuh makaroni skotel. Itu you survive. Ya, jadi I don't know ya, kalau aku mau sharing betapa baiknya Tuhan itu banyak banget. Waktu itu duit saya tinggal 200.000. Ini Hanas, this is a true story. Ini yang selalu makanya membuat saya kalau ngajar saya selalu bilang bahwa if you believe you can make it, you can do it, just do it. Sisanya serahin sama Tuhan. Saya pilihannya 200.000 Mbak. Suami saya kebetulan saat itu lagi nggak kerja, kena PHK. Saya itu lagi nggak ada proyek sama sekali. Ini tabungan nih, the last money nih. Gas di rumah habis. Merinding. Nah, mau beli gas duitnya cukup. Beli sih bisa, tapi kan bahannya pakai apa? Bahannya nggak ada. Beli bahan, gasnya nggak ada. Nggak tahu ide dari mana, tiba-tiba saya iseng ngomong di komunitas HR saya yang tahu saya punya makaroni. Guys, ada yang kangen makaroni skotel aku nggak? Mau, kangen. Nah, para teman-teman tak japri satu-satu, kan nggak boleh jualan dong di komunitas. Ya wes, japri. Aku jualan nih. Ya udah pakai Canva, foto-foto lama tak masukin, jadilah ukuran besar ini berapa, ukuran kecil harganya berapa. Akhirnya teman-teman order. Ya sudah, saya beli bahan makaroni 150 itu termasuk gas. Gasnya beli gas yang kecil, beli bahan gas hijau, kan sama aja ya, kompor juga gas mana aja yang menyala ya. Udah masih pakai kompor panggangan yang tuh masih panggangan zaman bahula gitu ya, yang gitu kan, yang kita harus kalau nggak rata miringin dulu, harus pakai batu ya. Itu tahun berapa sih? Waktu pandemi bukan sih? Lucu. Sebelum 2018 something dah. Itu aku sempat kerja Mbak sama orang 3 bulan, posisiku direktur, nggak dibayar gue. Benar, gaji gue 25 juta sebulan. Karena pandemi atau karena? Enggak, emang ownernya rese aja lah ya. Ya udahlah, gue pikir kan mau hidup dari mana gitu. Ya udah gitu. Terus balik lagi cerita itu. Akhirnya aku But you wait until 3 months ya nggak dibayarnya. Sorry to say. Baik banget saya Mbak. Like wow. Terus. Ya, waktu itu lagi happy aja, maksudnya bisa gue bertengger di Kuningan. But you're not the partner kan? You're not the partner kan? Terus balik ke makaroni itu aku bikin dong, teman-teman gue pesan. Gue pesan ini, oke, udah jadi nih makaroni. Jam 2 pagi udah aku kan malam udah tak potong-potong, pagi tuh udah langsung tak olah panggang. Jam 7 lah, jalan lah saya ke Jakarta. Tapi caranya ngebis. Oh iya. Ya di Jati Asih itu kan ada satu bis yang langsung turun di Plaza Semanggi. Nah, udah turun Plaza Semanggi dengan bawa tentengan makaroni. Nyampe tuh, tahu kan depan Plaza Semanggi banyak yang grab gitu ya. Lalu duduk ke situ Mbak. Waktu itu posisi saya sudah menjadi CEO dan founder sebuah perusahaan. Aku nggak punya malu di situ. Aku cuma tahu satu, anak gua butuh makan. Nah di situ terus pesen gojek gitu? Ya, aku WA teman-temanku dulu. Bro, kan nggak mungkin aku kirim dari Jati Asih, ongkosnya gedean. Jadi aku mesti ke Jakarta. Om, ini makaroni sudah ready. Oh iya. Kirim ke mana? Alamat ini. Oke. Ongkir berapa? Oke, hitung dulu dong. Segini Om. Oke, transfer ya. Oke, BCA ya. Ini gitu. Satu hari uang masuk 300, 400. Pulang. Tapi sembari nunggu, orderin lagi teman-teman. Ada yang mau lagi nggak? Ada. 10 hari saya udah pegang duit 5 juta. Artinya dan dalam waktu 10 hari itu tiba-tiba udah dapet duit 5 juta. Next minggu depannya lagi aku dapet proyek 200 juta. Dari mereka itu, dari yang 500, dari yang 5 juta. Akhirnya lu lagi ngapain jualan makaroni? Iya Om, lagi ngurus proyek, kenapa? Bagi-bagi apa? Kebetulan gue lagi butuh orang nih, gue butuh segini, lu bisa bantu nggak? So, intinya juga sama ya. Don't give up on whatever yang konsistensi itu. Nah itu dia. Ya kan sekarang ini kan kita memulai itu nanti nggak taunya bosen atau apa segala macam, tiba-tiba pergi dulu healing dulu gitu, abis duit baru mau jualan lagi. Ngomongin healing, saya pernah kabur ke Bali ngabisin 6 juta nggak jelas buat apa. Kita ada masanya ya Mbak, ketika apalagi saya sebagai ibu tunggal gitu ya, kayak merasa overburden aja. Overburden. Kayak bangun tuh kayak nggak ada matahari gitu, kayak gelap gitu. Itu pernah aku rasain. Kan saya menghidupi mama yang sakit-sakitan, ada anak gadis juga ya segala macam gitu. Saya nggak punya saudara loh Mbak.
Saya anak tunggal. Anak tunggal juga? Anak tunggal saya. Punya anak tunggal juga? Enggak, anak kedua. Jadi bisa bayangkan oper mama ke siapa? Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Apapun yang terjadi, saya bilang sama mama saya, ada nasi, ada telur, mau makan? Ya enggak apa-apa nak. Aduh, ini sekali ya. Telur itu saya bisa bikin macam-macam mbak. Mau didadar bisa, rebus pasti, ceplok bisa. Mau dibikin sup telur bisa. Ya. Saya cari belajar dari YouTube resep telur, bikin apa pakai telur. Waktu ini waktu pertama kali saya bangkrut pertama kali nih. Yang saya bilang 500 juta tiba-tiba punya bekal 50 ribu doang gitu ya. Saya per hari itu dikasih uang belanja sama suami 100 ribu. Ya kan? Waktu itu dia masih kerja. 100 ribu, bayangin mbak, 100 ribu itu gue harus mikirin makan pagi, siang, malam. Dan waktu saat itu aku balik lagi menjadi ibu-ibu yang ngantar anak pergi. Pada sebelumnya aku meeting sama menteri loh. Pak Jonan dulu kan klien saya pertama tuh di BUMN juga. Iya. Tapi balik ke titik nol itu, mau dibilang saya patah arang apa? Hampir saya patah arang. Tapi saya ingat teman saya bilang tiba-tiba nih, ini teman saya terkenal lah dia tuh. Dia sebenarnya adalah kita bilang godfather-nya SMA kita lah. Dia dia telepon lewat WA. Pas dia telepon saya angkat kan. Yo Win gitu. Alhamdulillah Kat lo masih hidup. Saya bilang, loh kenapa? Karena saya orang sosmed mbak. I always check in, I always make something. Nah saat itu certain period nothing. Kayak hilang aja gitu dari Facebook ya kan. Sampai terus dia bilang, gue pikir lo kemana? Gue pikir lo sakit, gue pikir lo kenapa-napa. Nggak ada suara lo, nggak ada tampilan lo di sosmed manapun, gitu kan. Iya bro, gue kenapa sih? Akhirnya aku cerita, nah gitu. Terus dia bilang, dia dengerin, sampai akhirnya bilang gini, terus udah segitu doang, selesai, mentok, kata dia. Itu baru jalanin 3 tahun loh, gitu kan? Kenapa? Why stop? Kenapa berhenti? Ya gue kan gak punya modal lagi. Gue mau nanya sama lo, emang lo gak punya modal apa sih? Lo tiap hari dikasih duit belanja kan sama laki lo, kasih berapa? 100. Dari 100 itu lo bisa beli kuota. Zaman dulu kan belum ada wifi di rumah. Iya. Bisa beli kuota. Kuota dari mana? 100 aja buat makan susah. Dia bilang apa? Sisihin sehari 10 ribu lo bisa pasti. Dari 10 ribu saya tekad mbak. Belajarlah saya ngolah. Efisiensi dong. Iya, tempe dari yang digoreng sampai diperkedel sampai apa. Pokoknya tempe, duitnya cukup gitu. Jadi tempe mesin satu gini cuma setengah aja diperkedelin. Iya, disitulah yang saya selalu bilang sama ibu-ibu bahwa walaupun lu seorang ibu rumah tangga, lu tuh seorang manajer yang hebat karena lu bisa bikin manajemen masak, manajemen jemur baju deh mbak. Saya manajemen baju yang tebal gue jemur di sebelah sini, kalau yang agak tipisan sebelah sini, yang langsung kena panas. That's management, right? So, yes. Yeah. Jadi jangan bilang ibu rumah tangga tuh orang yang no. Ibu rumah tangga tuh somehow mereka nggak realize itu gitu. Mereka nggak realize. Oke, kita masak sup nih. Masukin apa dulu? Wortel dulu yang paling keras. Kenapa? Biar agak lama rebusnya. Itu kan logic thinking, mbak. Management skill. So don't underestimate ibu rumah tangga ya, please. Mereka tuh lebih gila, lebih kuat loh kerjanya dari subuh ke malam. Nah, saya bilang wanita yang kerja di kantor tuh lebih gila lagi. Dia pagi bangun ngurusin suami, anak, bla bla bla, kerja lagi di kantor ngurusin bos, klien, malam pulang ngurusin anak, suami lagi. Terus baru perempuan bilang lemah di hadapan pria. Saya nggak setuju. Itu yang saya empower woman semua. Makanya kalau saya bilang perempuan bisa hidup sendiri bisa, tapi tetap harus ingat kodratinya wanita itu apa. Iya, betul. Betul. Yang penting lu respect aja gitu loh sama hidup lu, sama harkat martabat lu. Kalau kita respect diri sendiri pastilah direspect oleh orang lain. Yes gitu. Apalagi suami, anak, betul. Seperti itu. Makanya saya balik lagi situ kan. Ketika teman saya bilang, "Ya udah punya 10 ribu punya" gitu kan. Beli kuota. Terus nah, ketika udah kuota, lu say hi ke semua klien lo. Say hi aja, apa kabar, Pak? Nggak usah jualan. Jadi ada di titik dimana kita tuh pengen ngumpet ya dengan keadaan kita tuh, padahal orang lain belum tentu tahu loh kalau keadaan kita tuh begitu jeleknya. Iya. Orang kan cuma tahu selama ini. Jadi kayak malu gitu kan? Iya. Dengan personal branding saya, everybody knows as Catherine is a strong one. Catherine yang selalu happy. Mereka nggak pernah tahu sisi-sisi depresi saya kayak apa. Gitu. Dan saya pikir juga nggak perlu saya angkat ke permukaan kan, ke sosial media terus tunjukin gue lagi sedih, gue lagi
Kecuali ketika aku sedih kehilangan suami, dah itu doang. When you said that gitu kan, kalau kita lihat banyak di sosial media itu kan banyak tuh yang mengeluh-ngeluh, nggak cuma perempuan sih sebenarnya, tapi majority perempuan. Emberan. Gitu kan, Iya kan. Nah, bukannya is it good or not ya, for me sih personally juga is not good gitu ya untuk curhat-curhat di sosial media seperti itu. Tapi is that maksudnya apa nggak ada penyaluran lain selain sosial media misalnya? Apa sampai tidak begitu percayanya dia dengan teman atau dengan keluarga sendiri untuk curhat yang bisik-bisik gitu? Kalau saya ya belajar dari pengalaman pribadi saya, Mbak. Saya sekarang curhat cuma ke satu. Saya sudah pernah ngelewatin itu, Mbak, curhat sama teman, jebol kemana-mana, ya kan? Walaupun mungkin gak jebol, tapi kita kan merasa gini. Contoh, saya mungkin cerita satu hal rahasia saya kayak Mbak. Kita udah akrab nih. Walaupun Mbak nggak cerita sama siapa-siapa, tapi kan kita ngerasa, gue kan udah jauh ya, harus cerita ya sama orang tua. Kita hidup jadi dengan anxiety sendiri juga. Gitu. Jadi menurut saya better ya sudah ke atas aja, ke atas aja udah semua. Oh itu I agree with you. Iya. Karena since the beginning akan selalu begitu. So I don't have any problem with anybody sebenarnya. Betul. Tapi itu bener. Yang parah banget itu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar dari kita punya. Saya udah sampai di titik itu, Mbak. Jadi saya sekarang kalaupun, dan saya jujur nih, saya sekarang lebih menghindari sahabat. Saya lebih senang teman. Oh. Kalau sahabat, Mbak, kita akan bisa 1, 2, 3 orang nih. Ini sama kemana sama dia, ini sama dia. Kalau nggak sama dia kayaknya nggak sahabatan kita. No, nggak boleh gitu. Kita punya hidup sendiri-sendiri loh. Benar nggak sih? Kemarin saya nemenin, contoh nih, saya nemenin anak saya nonton sorry ya, nggak boleh disebut film lah, satu film ABG. Saya liatin ini, gue gila ya nih geng, nonton harus bareng, kesini ke G-Fest bareng. Kalau temennya pengen ketemu cowok lain nggak bisa, karena mereka harus ikut ke G-Fest. Lucu gitu loh, buat saya itu, hey come on. Itu yang saya didik anak-anak saya. Nah, kamu nggak usah punya sahabat. Anak saya yang paling gede punya geng. Saya bilang nanti ketika geng lu tuh pecah, jadi nggak enak gitu loh. Mending berteman lah. Ini kejadian banyak terjadi dari 3 nanti 3 pecah, 3-3-nya nanti 5 2 pecah kayak gitu-gitu. Bener sih. Gitu. Sahabat itu kan betul-betul sahabat yang kita. Saya punya sahabat. Saya punya sahabat. Dari seumur hidup sahabatnya cuma 2. Nah itu kita udah kemana ujung-ujungnya. Jadi sahabat itu tidak harus upbringingan tiap hari. Nah kita itu dulu kalau kita kerja itu kan berbeda tempat ya, berbeda tempat, berbeda lokasi gitu ya. Tapi setiap tahun itu pasti kita ketemu on our birthday. Jadi minimal itu kita 3 kali. Tapi kontak-kontakan itu kalau kita sibuk bisa ngilang 2-3 bulan, nobody ask. Karena kita udah tahu. Nah, that's yang sebenarnya sahabat. Tapi kalau teman banyak banget. Teman yang kita bisa bukan curhat ya. Makanya dari kita sebut teman itulah menjadi network kita kan. Gitu. Aku sih kayak gitu. Jadi kayak kemarin lah gitu. Aku contoh gini simpel. Aku bersahabat sama 1 orang nih. Udah sahabatan gitu. Terus tiba-tiba aku deket sama orang-orang lain. Ini ada 3, 4, 5 orang misalnya. Aku dekat sama dia. Cemburu. Kok sama saya? Kan saya bingung gitu. Saya open up loh. Saya mau orang berteman sama saya, hayu gitu kan. Jangan terus my life is for you, no gitu. Oh iya enggak juga sih. Kan, gitu. Maksudnya my life is boleh for dong. me. Gue kebetulan dia kerja di sana. Ini orang, saya kan orang rumahan nih. Kerja saya bisa di mana aja. WFA saya kan. Working from anywhere, anytime, anything I want gitu. Nah teman-teman saya juga sama. Jadi kita bisa geng kemana-mana, jalan bareng gitu. Nah buat saya tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau terus jadi kayak pecah gini kan, ya udahlah. Nah saya cuma sekarang yang kepengennya tuh yuk ketemu lagi, what happens gitu. Itu aja Mbak. Saya nggak mau ninggalin borok ya, ninggalin luka, nggak mau. Makanya saya lebih suka berteman. Nah jadi kalau teman kan seru tuh gitu. Tiba-tiba kita di mana ini ngopi yuk, ayo gitu. Nggak ada problem, nggak ada beban. Dan masing-masing kita juga take care of ourselves kan. Iya kan, karena kan ya sama lah dengan apalagi dunia karir saya ya. Saya harus berteman dengan banyak orang sehingga akhirnya aku akan menemukan resource dari pekerjaan saya Mbak. Nanti juga lari juga ke training gitu kan. Kayak saya sekarang kan ikut organisasi nih ya kan, organisasi wanita. Ya saya tahu diri gitu. Di mana saya harus menempatkan diri, di mana saya tidak menempatkan diri gitu kan. Di cara ya sudah. Tapi konteksnya adalah networking. Ya wes melo aja ngumpul. Gimana? Bisnisnya apa Mbak? Gimana? Banyak orang nih ada masalah enak jualan. Minimal jualan makroni lah.
Masih di bawah mestinya loh. Maksudnya di bawah. Tapi sekarang udah lagi males banget ya. Apa kalau nggak banyak banget kapan itu kan? Males ya. Iya. Karena itu mesti sekaligus kan. Betul, karena gampang basi. Oh iya sih. Walaupun Susu, ditaruh di kulkas. susu, keju segala macam, Mbak. Bener-bener cuma berapa hari aja yang bisa ditahan. Kalau nanti yang bisnis kue dan segala macam tuh anak saya yang nanti sore datang. Udah Jualan. Udah. Itu Waduh. karena kue gini. Apa? Kue kering Soft kan? cookies. Oh, soft cookies. Soft cookies, cheesecake, ya kue-kue kekinian. Enggak, karena saya mendidik anak saya 2 perempuan. Saya bilang sama mereka, mami tidak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya mobil, papi juga sama. Jadi kalau mami sama papi nggak bisa ninggalin warisan uang nih. Tapi mami jamin, mami bisa nurunkan ilmu buat bertahan hidup. Saya bilang gitu sama mereka. Itu yang saya ajarkan. Anak saya yang paling besar dari kelas 1 SD udah jualannya apa pensil gitu kan, pertama kali jualan pensil sih, terus stiker, terus kertas file. Anak yang nomor 2 senang gambar, senang masak, senang apa, aku arahin. Sekarang mereka bikin bisnis sendiri masing-masing. Enggak, mereka kerja sama berdua. Ada mereknya. Oke. Nyari brandnya juga mereka bilang sama aku, mami kita mau bikin brand gimana? Saya bilang cari brand yang mempresentasikan bisnis kalian, visi kalian bikin bisnis ini apa. Sampai ketemulah nama brand mereka, Dalicio. Itu adalah Dalicio adalah bahwa sebenarnya itu dalam bahasa Afrika tuh artinya kayak berkah gitu, berkat. Nah, tapi karena udah ada yang make, jadi mereka masukin dengan delicious, enak. Jadi konsepnya adalah saya bilang, oh bagus dong, berarti ada berkah dalam rasa, gitu. Nah, mulailah mereka berjalan sekarang. Umur berapa sekarang? 21 sama 23 Oktober 21 sama ini. 23. Jadi mereka udah selesai kuliah kah atau udah, yang gede udah baru aja kerja. April kemarin kerja. Ini kemarin kontrak baru diperpanjang di satu perusahaan besar lah, FMCG ya. Nah, cuma dia kalau pulang kan kontrak nih, kos. Sabtu Minggu pulang ya targetnya apa? Produksi. Nah, gitu. Bagus. Yang Senin sampai Sabtu jualan terus adiknya. Nah, Kat, with your experience dengan zaman sekarang seperti ini nih ya, ya kita udah nggak usah ngomong bahwa ekonomi bla 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 nanti ke depannya. Orang akan lebih banyak mencari kerjanya atau akan mau jadi entrepreneur? Saran saya jadi entrepreneur. Oke. Why? Karena pekerjaan perusahaannya aja nggak ada, Mbak.